Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, Bapak, yang terhormat Bapak Ari Wibowo selaku Bapak pembimbing kami dari Matkul Disrupsi in Business. Kami Bapak dari kelompok 3 izin mempresentasikan hasil proyek kami Bapak mengenai startup di bidang pendidikan, di bidang pertukaran skill yang ada di lingkup kampus. Baik, langsung saja. Halo semua, perkenalkan, kalian merasa ingin belajar coding atau desain, tapi pas lihat harga kursus nih, ternyata harga kursnya itu seharga uang kos sebulan gitu. Terus sisi lain kita punya banyak bakat yang terpendam tapi bingung mau dibagikan kemana. Nah, kami dari tim Skillswap hadir hari ini karena kami percaya bahwa ilmu pengetahuan tidak seharusnya punya label harga. Kami dari kelompok 3 izin mempresentasikan presentasi kami mengenai startup yang bertemakan revolusi belajar mahasiswa melalui sistem barter keahlian. Belajar tanpa biaya, berbagi tanpa batas. Baik, next. Dan inilah logo kami dari hasil rundingan kami, dari hasil desain kami mengenai Skillswap, belajar tanpa biaya, berbagi tanpa batas. Oke, selanjutnya. Dan ini adalah kelompok kami. Perkenalkan, saya Muhammad. Yang pertama dulu. Mari yang pertama memperkenalkan diri. Nama saya Rifki Ahmad Firdaus. Nama saya Indah Izzatul Wafira. Nama saya Muhammad Gazibril Lagifari. Nama saya Muhammad Fahmi Hafiz Fadilah. Saya Jalva Nadia Salsabila. Nama saya Kalista Frida Nadia Putri. Saya Valendira Masrur. Saya Muhammad Rizky Nurul Zihni. Nah, dari sini ada peran dari masing-masing kami. Nah, yang pertama ada hacker. Hacker itu ada saya sendiri, terus juga ada rekan teman saya Muhammad Dia Al-Ghifari dan Zalfa Nadia Salsabila. Kemudian ada hipster. Hipsternya di sini ada teman saya Indah Izzatul Warifah, Kalista Farida Nadia Putri, dan untuk hustler itu ada Rifki Ahmad Firdaus, Valendira, ada juga Valendira, dan Rizky Nurul Zihni. Dari jalan dari kesini kan langsung ada berita Indah boleh di-mute dulu. Aku ya. Oke, jadi berikut di sini ada solusi dan unique selling point atau USP. Skillswap ini hadir sebagai solusi untuk masalah akses belajar mahasiswa yang mahal dan terbatas. Platform ini adalah marketplace barter skill, jadi pengguna bisa saling tukar keahlian tanpa menggunakan biaya. USP ini utama kami ada di sistem barter gratis, tidak pakai uang tapi pakai skill. Contohnya, aku ngajarin Photoshop, kamu ngajarin aku Python. Nah, dua-duanya dapat nilai tapi nggak ada yang rugi. Selain itu, Skillswap didukung mentor langsung dan komunitas aktif. Jadi pembelajaran bukan cuma teori, tapi kolaboratif dan aplikatif. Intinya, Skillswap bikin belajar jadi lebih terjangkau, relevan, dan saling menguntungkan antar mahasiswa. Lanjut. Selanjutnya itu ada masalah. Jadi masalah di sini itu menggunakan pendekatan empatis dan define untuk memahami kesulitan masyarakat atau mahasiswa. Nah, yang pertama itu ada high cost. Harga khusus profesional sangat mahal atau bisa jutaan rupiah. Nah, terus juga ada guidance gap, belajar mandiri, contohnya itu lewat YouTube, bisa membingungkan tanpa adanya mentor atau feedback. Terus juga ada potensial. Mahasiswa memiliki keahlian namun memiliki wadah untuk menyalurkannya. Selanjutnya yaitu cara kerja Skillswap dari awal pengguna bergabung sampai proses belajar berlangsung. Yang pertama itu ada profile. Jadi pengguna mengisi profile berisi keahlian yang mereka kuasai dan keahlian yang ingin dipelajari.
Selanjutnya yaitu match, sistem yang mencocokkan pengguna dengan pasangan barter yang sesuai secara otomatis. Selanjutnya, setelah match, yaitu ada learn. Pengguna bisa mulai belajar bersama, baik secara online maupun offline, sesuai kesepakatan. Nah, untuk yang terakhir, yaitu pengguna bisa memberikan review untuk menjaga kualitas dan kepercayaan dalam platform Skillswap ini. Baik, untuk selanjutnya ini display yang telah tim hacker buat ya. Display utamanya seperti ini, sistem belajar bersama. Nah, nanti ini kita bisa masuk aja ke dashboard, yaitu kita bisa pencet masuk dashboard. Oke, lanjut selanjutnya. Nah, untuk tampilan display selanjutnya itu kayak gini, itu ada tambah mahasiswa, ada daftar mahasiswa, terus juga ada daftar dan juga bisa ngirim pesan, terus ada sesi belajar juga, dan terus ada juga ada kurangi skor untuk yang komplain, dan ada juga rekomendasi UKM juga. Baik, slide selanjutnya. Nah, ini display yang untuk tambahan mahasiswa. Jadi ntar tambahan mahasiswa displaynya kayak gini. Ntar kita bisa masukin nama lengkap. Habis nama lengkap itu ntar kita bisa masukin semester berapa, jurusan berapa, prodinya apa, nomor WhatsApp-nya apa ya buat ketemuannya gitu. Habis itu baru keahliannya, ntar kita bisa diisi aja di sini. Oke, ntar kita bisa simpan data dan selanjutnya. Nah, ini contohnya ya. Contoh dari kalau misalnya udah nginput datanya, kita udah ngisi data contohnya kayak gini. Oke, lanjut. Selanjutnya. Nah, di sini kita bisa lihat daftar, ya, daftar dan pesan. Ini orang-orang yang terdaftar nih, ada siapa aja orangnya, ya kan? Dari prodi apa aja, dari fakultas apa aja, semester berapa, dan keahliannya apa. Ntar kita bisa cari di situ. Kita bisa cari, kita pengen belajar ini kira-kira sama siapa ya? Oh, ada nih, ternyata anak Unpad juga, ya kan? Dia bisnis digital. Oh, dia siapa nih? Si Freya Jayawardana nih. Dia jurusan apa? Prodi akuntansi, bisa fotografi. Aku mau belajar sama dia, gitu kan. Ntar kita bisa lihat, bisa message juga gitu, bisa kirim pesan kayak broadcast WhatsApp juga. Ntar kita bisa pilih dia. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya sesi belajar kan. Nah, di sini ada yang pertama itu pengajar nih, yang paling atas. Pengajarnya siapa? Misalkan pengajarnya itu yang nomor 3, yang tadi si Freya Jayawardana, ya kan. Terus yang pelajarnya siapa nih yang pengen belajar sama dia? Yaitu yang tadi si nomor 1, si Faris kalau nggak salah. Itu si Faris kan. Nah, ntar yang si pengajar itu dia bakal dapat poin 1, dan yang diajar, ya kan, si pengajar dapat poin 1, dan yang diajar dia bakal ngurang poinnya sebanyak 1. Jadi ketika kita masuk dalam web ini, orang-orang itu sudah mendapat skor itu 10. Kalau misalkan dia ngajar itu bisa nambah 11 sampai seterusnya. Kalau dia belajar sama orang itu bisa turun, ya kan, dari 10, 9 sampai 8 dan seterusnya. Oke, lanjut. Nah, ini hasil contohnya nih, hasil contoh kalau misalnya dia udah belajar, ya kan. Kayak tadi si Faris, dia kan jadi pelajarnya. Otomatis yang tadi nilainya itu 10, ngurang jadi 9, yang dari nilai awal 10 tadi. Nah, terus kemudian si Freya Jayawardana, ini si Freya ini, dia jadi pelajar. Otomatis dia menambah nilainya dari 10 tadi jadi 11, ya kan. Jadi seperti itu. Jadi di sini kita nggak bisa cuma belajar doang, tapi kita juga harus saling belajar juga. Oke, lanjut, next. Nah, di sini ada kurang poin. Misalkan kayak, ini pengajarnya aneh nih. Bukannya belajar malah ujung-ujungnya saya ngobrol-ngobrol juga. Ih, pengajarnya kok agak gimana, misalnya ada komplain. Nah, ini kita bisa komplain di sini. Yang pertama itu kamu bisa ini, pilih nomor berapa nih yang pengen dikurang, ya kan. Misalkan saya mau ngurangin poin tadi, si pembimbing tadi yang nomor 2 misalkan. Terus kamu tulis bisa pengurangan poinnya berapa sama kamu. Kamu boleh bebas ini pengurangan poinnya. Jadi kalau misalnya nambah poin cuma maksimal 1, kalau misalkan pengurangan poin kamu itu bisa, saya mau ngurangin 3, bener-bener jahat kayaknya orangnya gini atau gimana. Itu ntar bisa dikurangin juga dari situ, ya kan. Ntar kurang skor. Oke, baik, lanjut selanjutnya. Ya kan tuh, ntar bisa diisi misalkan yang dikurang 2, ya kan. Yang dikurang tadi nomor 2. Berapa pengurangan nilainya? Yang di bawahnya itu 2 poin pengurangan nilainya misalkan. Lanjut. Nah, ini bisa dilihat nih, karena tadi yang si 2, ya kan, nomor 2 tadi yang dikurang, yaitu si Rizky, ya kan, dari apa tuh, dari teknik sipil.
Ya kan skor yang tadinya 10 dikurang 2 jadi 8. Nah, itu fungsi dari pengurangan tadi. Baik, lanjut. Nah, di Nah, sini ini ya. Nah, di sini untuk cek rekomendasi Kampus Connect ya. Kamu bisa pilih aja, nanti ada kebutuhan kerja musiman, terus juga ada kurang skill digital tim internal, ingin efisiensi biaya operasional, atau butuh eksekusi proyek cepat, ingin coba proyek skala kecil. Ini bisa kalian pilih. Nanti kita analisis. Nah, bentuknya seperti ini. Nanti kamu tinggal pilih aja. Itu misalnya butuh kebutuhan kerja musiman ataupun kurang skill digital tim internal. Terus juga ini kita checklist di ingin coba proyek skala kecil. Nah, nanti keluar nih untuk analisisnya di bawahnya. Ini skor kelayakannya misalnya 6/10. Ini terus juga ini ada kesimpulan analisisnya. Ini kayak posisi Kampus Connect bukan pengganti karyawan permanen, cocok sebagai tenaga tambahan fleksibel, solusi tepat untuk kebutuhan eksekusi cepat, mengisi gap skill digital yang belum dimiliki UMKM. Next. Oke, selanjutnya ada analisis kompetitor. Ini membandingkan kelebihan dan kekurangan suatu layanan dengan para pesaingnya berdasarkan beberapa kriteria aspek yang digunakan untuk membandingkan biaya, interaksi, metode, dan kelebihannya. Terus di sini yang pertama ada skill swap. Itu biayanya gratis karena menggunakan sistem bertukar skill. Yang kedua, interaksi dua arah langsung bisa tanya jawab. Keempat, ketiga, metode praktik dan kolaborasi. Keempat, kelebihan guna untuk membangun networking antara mahasiswa. Yang selanjutnya ada YouTube dan online course. Yang pertama, biaya, ada yang gratis dan ada yang berbayar. Kedua, interaksi satu arah, pasif, hanya menonton saja. Ketiga, menonton metodenya, menonton video. Terakhir, kelebihan materi yang sangat lengkap. Selanjutnya, bimbel atau private. Yang pertama, biayanya mahal, interaksinya dua arah, metodenya formal, dan kelebihannya pembelajaran lebih terstruktur. Oke, selanjutnya. Oke, ini sebenarnya sama aja kayak di slide sebelumnya, tapi ini perbandingannya lewat tabel. Di sini ada biayanya, skill swap-nya gratis, kalau YouTube gratis ada yang berbayar, sedangkan yang kursus itu biayanya mahal, harus mengeluarkan uang. Terus ada interaksinya, interaksi skill swap itu dua arah, YouTube itu satu arah, dan kursus itu dua arah juga. Selanjutnya ada metode belajar. Metode belajarnya kalau skill swap itu kolaborasi, YouTube itu cuma menonton video, kalau bimbel itu sistem formal. Selanjutnya ada kelebihan utamanya yaitu skill swap, networking mahasiswa dan pengalaman real. Terus kalau YouTube itu materi lengkap dan banyak pilihan, dan kalau bimbel itu terstruktur. Oke, selanjutnya. Selanjutnya ada strategi eksekusi tim. H3, yang pertama ada hacker, membangun sistem matching otomatis dan keamanan database. Yang kedua ada hipster, merancang antarmuka yang intuitif dan branding inklusif. Yang ketiga ada hustler, mengelola kemitraan strategis dan menyusun regulasi kualitas. Selanjutnya, model bisnis dan pendapatan atau revenue stream. Traffic generator atau aktivitas fitur barter skill gratis untuk membangun user base. Produk primer, front end, skills web pro, langganan bulanan untuk akses mentor elite. Produk sekunder, back end, penjualan merchandise atau sertifikat verifikasi dengan keuntungan per unit tinggi. Selanjutnya. Strategic partnership and call to action. Strategic alliance bekerja sama dengan HIMA atau UKM, kampus berbagi tempat dan masa. Yang kedua ada general partnership, kerjasama dengan provider internet, berbagi risiko dan keuntungan paket data. Yang ketiga ada penutup
Mari kita jadikan kolaborasi dan bukan sekedar tempat ujian. Baik, sekian presentasi dari kami mengenai skill swab yang telah kami rancang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Satu.